Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya Hadiah Nur dan masih pada pembahasan kita mengenai bilangan. Dan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai latihan soal bilangan pecahan. Tipe-tipe soal yang sering keluar pada bilangan pecahan itu seperti apa sih? Baik, langsung saja kita simak. Yang pertama itu adalah tipe soal yaitu mencari pecahan yang terletak di antara dua pecahan yang lain. Misalnya seperti ini nih. Di antara bilangan-bilangan berikut yang terletak di antara 4/5 dan 5/6 adalah apakah yang A 3/4, apakah yang B 23/30, apakah yang C 49/60 atau 21/25. Baik, cara menyelesaikannya itu adalah lebih mudah kita ubah pecahan yang ini maksudnya ya, menjadi bilangan desimal. Jadi yang pertama misalnya 4/5. Nah, masih ingat ya cara menentukannya? 4/5 ini bisa dibikin pembagian bersusun seperti ini. 4 dibagi 5 ya. Kemudian pertama kita pinjam 0. Jadi di atas kita tulis 0 gitu ya. 40 bagi 5. Nah, 40 bagi 5 itu adalah 8. Nah, 8 kali 5 itu kan 40. Jadi sisanya sekarang habis. Sehingga ini adalah 0,8. Kemudian kalau 5/6 juga sama caranya ya. Begini. 5-nya di dalam sini, 6-nya di luar sini. Jadi 5 bagi 6 kan nggak bisa, berarti kita pinjam 0. Di atas sini 0, 50 bagi 6 paling bisa itu 8 ya. 8 kali 6 kan 48. Sehingga ini kita kurangkan menjadi 2 ya. Nah, pinjam 0 lagi 20. 20 bagi 6 bisa nggak? Paling bisa 18. Nah, 18 itu kan 3 ya. Berarti 3 kali 6 18. Nah, kemudian kita orangkan lagi, sisanya 2. Nah, pinjam 0 lagi. Ini 20 lagi, 20 terus. Jadi 0,833 sekian-sekian. Kita bulatkan saja 0,83. Dan ini supaya gampang, ini menjadi 0,80. Nah, 0,80 ya. Sama aja ya. Nah, kemudian kita akan tentukan pecahan yang terletak di antara 0,80 dan 0,83. Nah, kalau secara ininya, di antara dua ini adalah 0,81 dan 0,82 ya enggak? Nah, jadi yang pertama 3/4 ini kita jadikan desimal juga, caranya seperti ini, boleh pembagian bersusun. Itu akan didapatkan nanti 0,75. Kalau 23/30 kita dapatkan nanti 0,77. Kalau 49/60 itu 0,82 dan kalau 21/25 itu adalah 0,84. Nah, jadi kelihatan nih yang mana yang terletak di antara 0,80 dan 0,83. Nah, kalau enggak ini ya ini jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang ini, 49/60 atau yang C. Oke ya. Nah, sekarang yang kedua nih, mengurutkan bilangan pecahan. Urutan pecahan berikut dari bilangan terkecil adalah apakah yang A, yang B, yang C, yang D. Nah, ini 4 pilihan ini sebenarnya terdiri dari angka yang sama. Nah, coba kita lihat 6/25, ya kan, semuanya ada 6/25. 23% semuanya juga ada. 0,25 juga ada di mana-mana. Dan 3/15 juga ada. Namun, urutannya yang berbeda. Nah, sekarang kita lihat yang terkecil yang mana. Nah, caranya kita ubah semua bilangan menjadi satu bentuk saja. Misalnya kita ubah semuanya dalam bentuk desimal. Berarti kita mulai ya dari yang 6/25 saja. Caranya juga sama seperti yang nomor 1 tadi. Itu akan didapatkan 0,24. Kemudian kalau yang persennya 23%, berarti kan 23/100. Itu adalah 0,23 ya. Kemudian 0,25 ini sudah desimal, nggak perlu kita ubah lagi. Kemudian 3/15 kalau kita ubah ke desimal itu adalah 0,20. Jadi yang mana yang paling kecil? Nah, yang paling kecil adalah yang ini. Jadi ini harusnya urutan ke-1 ya, 0,20. Kemudian yang kedua yang mana? Nah, yang ini. Kemudian yang ketiga yang ini. Dan ini yang keempat, kan ini yang paling besar, 0,25. Nah, sehingga kalau kita lihat yang mana yang paling tepat jawabannya. Berarti 3/15 ya. Kemudian 23%, 6/25 dan 0,25. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke.
Nah, lanjut tipe soal yang ketiga, operasi hitung pecahan. Hasil dari 108, wah ini apa ini? Masih ingat? Ini adalah per mil. Jadi 108 per mil atau per 1000 ya, dikali 7/9 dibagi 1,05 adalah apakah 0,03, apakah 0,05, apakah 0,08, dan apakah 0,09. Nah, caranya kita ubah lagi menjadi bilangan yang satu bentuk saja. Misalnya dalam bentuk pecahan. Jadi 108 per 1000 dikali 7/9 kemudian dibagi 1,05 ini kan berarti 105 per 100 ya, karena dua angka di belakang koma ini berarti kan per 100. Nah, di sini boleh yang pembagian ini kita ubah menjadi perkalian. Kalau kita ubah menjadi perkalian berarti kita balik, berarti 100 per 105. Nah, ini bisa kita sederhanakan nih, nolnya 2 nih bisa sama-sama kita coret. Kemudian ini bisa 108 dibagi 9. Ini 1, ini adalah 12 ya. 12, 7 dengan 105 sama-sama dibagi 7, ini 1, ini 15 ya. 105 dibagi 7 itu hasilnya 15. Sehingga hasilnya di atas ini pembilangnya tinggal 12, di bawah 10 dikalikan dengan ini habis 1/15. Nah, atau ini kita bisa sederhanakan juga, sama-sama dibagi 3 ya, hasilnya 4, ini 5. Nah, jadi 4 kali 1 hasilnya 4, 10 kali 5 hasilnya 50. Jadi 4 dibagi 50 itu adalah 0,08. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita lanjutkan yang keempat, operasi hitung pecahan campuran. Nilai dari 5 1/4 tambah 1 2/3 dikurangi 2 1/6 adalah, caranya, nah ini kan penyebutnya 4, 3, dan 6. Kita tentukan dulu KPK-nya antara 4, 3, dan 6. Nah, cara menentukan KPK sudah kita bahas pada video saya sebelumnya. Bagi yang belum sempat silahkan dilihat di link di atas. Nah, karena di sini untuk mempercepat waktu penjelasannya, saya tuliskan saja langsung KPK dari penyebutnya, yaitu 4, 3, dan 6 ini KPK-nya adalah 12. Sehingga ini kita bisa tuliskan menjadi, ini bilangan yang di depan bisa kita tuliskan terlebih dahulu. Jadi 5 ditambah 1 dikurang 2. Kemudian 1/4 ditambah 2/3, kemudian dikurangi 1/6. Nah, yang ini yang kita akan samakan penyebutnya. Nah, sebelumnya ini kita jumlahkan dulu, 5 tambah 1, 6. 6 dikurang 2 hasilnya 4. Nah, yang di dalam kurung ini penyebutnya tadi adalah KPK-nya 12. Jadi kita jadikan 12. Jadi yang dalam kurung ini 3/12 tambah 8/12 dikurangi 2/12. Hasilnya 4 ditambah 3 tambah 8 dikurang 2/12. 3 tambah 8 itu 11. 11 kurang 2, 9. Jadi 9/12. Kalau kita gabungkan menjadi 4, 9/12. Ada nggak di pilihan seperti ini? Nggak ada ya. Mungkin yang paling mendekati adalah yang C. Namun supaya lebih yakin jawaban kita sederhanakan ini, sama-sama dibagi 3. Yaitu hasilnya 3, bawahnya 4. Jadi jawabannya adalah 4, 3/4. Nah, baru benar-benar yakin ya jawaban kita adalah yang C. Oke, gampang ya. Sekarang yang kelima, soal cerita bilangan pecahan. Ibu membeli kain 3/75 meter persegi. 2/5 bagian dibuat baju dan 2/3 sisanya dibuat rok. Kain ibu yang tersisa adalah berapa meter persegi nih? Apakah 0,65? Apakah 0,75? Apakah 0,85 atau 0,95? Caranya, pertama kita tuliskan dulu kain seluruhnya 3,75. Kemudian akan dibuat baju 2/5 dari kain awal. Berarti 2/5 dikali 3,75 ya. Atau 2/5 dikali, ini dua angka di belakang koma menjadi 375/100. Kita sederhanakan, kita hitung ini hasilnya adalah 1,5. Kemudian 2/3 dari sisanya dibuat rok. Nah, berarti kita akan menghitung dulu kain yang akan dibuat rok berapa. Di sini 2/3 dari sisa. Oh, berarti kita cari dulu sisa dari
kain ibu. Nah, sisa kain sekarang 3,75 berarti dikurangi 1,5, itu hasilnya adalah 2,25. Lalu kita tentukan yang dibuat rok dari 2/3. 2/3 dikali sisanya 2,25 atau 2/3 dikali 225/100. Hasilnya juga sama ternyata 1,5 ya. Nah, sekarang berapa kain ibu yang tersisa? 2,25 yang tadi ya, kemudian dikurangi 1,5. Hasilnya adalah 0,75. Oh, ternyata sisa kain ibu adalah 0,75 meter persegi. Oke ya. Nah, lanjut tipe soal yang ke-6. Masih sama ya, soal cerita bilangan pecahan. Nah, sekarang Pak Badus seorang penjual ikan. Suatu hari ia menjual 16,8 kg ikan tongkol dan 4/5 kg ikan tenggiri. Sebanyak 12,75 kg ikan laku terjual. Sisa ikan yang belum terjual adalah... Nah, caranya yang pertama, ikan keseluruhan yang dijual akan kita hitung, yaitu dia menjual 16,8 kg ikan tongkol ditambah 4/5 kg ikan tenggiri. 16,8 ditambah 4/5 ini kita samakan dulu bentuk pecahannya, yaitu sama-sama kita jadikan desimal saja ya. Berarti 16,8 ditambah ini menjadi 0,8. Hasilnya 17,6 kg. Yang terjual atau yang laku adalah 12,75. Maka sisanya berarti kan kita kurangkan. Jadi sisanya adalah 17,6 dikurangi 12,75. Nah, di sini kalau kita tambahin nolnya, 0 dikurang 5 nggak bisa, kita pinjam 1 di sini berarti 10 kurang 5 hasilnya 5. Di sini setelah dipinjam 1 sekarang tinggal 5. 5 dikurang 7 nggak bisa, pinjam di depan sini jadi 6 di sini, jadi sini 15. 15 kurang 7 hasilnya 8. Dan di sini 6 kurang 2 4, 1 kurang 1 habis. Berarti sisanya adalah 4,85 kg. Nah, gampang ya. Nah, sekarang yang terakhir tipe soal yang ke-7 ini adalah soal cerita tentang KPK dan FPB. Misalnya Andi pergi ke kolam renang setiap 4 hari sekali. Budi pergi ke kolam renang setiap 5 hari sekali. Cici pergi ke kolam renang setiap 6 hari sekali. Pada hari Selasa mereka pergi bersama-sama ke kolam renang. Setelah berapa harikah mereka akan pergi ke kolam renang bersama-sama lagi? Pada hari apakah itu? Caranya. Nah, kalau soal seperti ini kita akan mencari dulu KPK-nya dari banyak hari, yaitu 4, 5, dan 6. Nah, cara mencari KPK-nya di sini saya akan jabarkan. Misalnya 4 itu kan 2 pangkat 2. 5 itu tetap 5 gak berubah, 6 adalah 2 kali 3. KPK itu kan semua bilangan dan kita ambil yang pangkatnya terbesar. Di sini bilangan 2 ada 2. Kita ambil yang terbesar adalah yang ini, jadi 2 pangkat 2. Kemudian ada bilangan 3, kita ambil 3. Kemudian ada bilangan 5, jadi 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Nah, 2 pangkat itu 4, berarti 4 kali 3 kali 5. Hasilnya adalah 60. Nah, KPK-nya sudah dapat 60. Nah, dalam 1 minggu itu kan ada 7 hari ya. Maka, kalau begitu 60 hari ini kita akan bagi 7 menjadi 8 minggu 4 hari. Ya, 8 minggu ya. 60 bagi 7. Nah, 8 bagi 7 itu adalah 56. Nah, sisanya kan 4. Ya, jadi 4 hari. Jadi anggap 8 minggu 4 hari ya. Nah, kemudian berarti kita hitung itu ujungnya ini yang kita akan tentukan 4 harinya. Karena hari pertama mereka bersama-sama adalah hari Selasa, maka 8 minggu 4 hari kemudian itu adalah 4 hari dari hari Selasa yang akan kita hitung, berarti Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, berarti adalah hari Sabtu. Nah, gampang sekali ya menjawab soal seperti ini. Baik, demikian saja penjelasan singkat mengenai soal-soal yang sering keluar pada materi pecahan SMP kelas 7. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, share, subscribe, serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.